Halo rakyat halu, apa kabar semua? Kita melanjutkan kisah sebelumnya, di mana dia menjelaskan pertemuan antara Junsa dan timnya Jin yaitu Sodo, yang pada akhirnya Sodo mengetahui apa yang sedang dialami Junsa. Mau tahu kelanjutannya? Langsung saja kita masuk ke episode 2. Cekik, cerot. Scene dilanjutkan pada pertemuan Junsa dan Hejin beserta tim Sodo. Junsa yang ternyata ditawari sejumlah uang yang cukup banyak oleh kebenaran baru, dengan syarat mau direkam dan diperlihatkan secara umum saat-saat ia dieksekusi oleh neraka. Menerima tawaran tersebut, dan tujuannya datang ke Sodo untuk meminta bantuan mengurusi perjanjian tersebut. Uang sebesar 30 miliar won akan ia terima untuk bekal masa depan anak-anaknya setelah ia tiada. Junsa juga berpikir ini kesempatan anak-anaknya bisa hidup lebih baik. Kalau kita hitung kurs sekarang, 30 miliar won itu setara dengan kurang lebih 37 miliar rupiah. Coba deh sobat halu mengahalu sebentar, kalau dapat uang segitu bisa buat apa? Baca. Tapi harus mati mengenaskan dulu. Oh no. Oke cukup, lanjut. Hejin sebenarnya tidak setuju dengan keputusan Junsa. Namun rekannya berpikir, gak akan ada perusahaan televisi yang akan mau menanggapi siaran itu. Lagi pula belum tentu terjadi, apa salahnya dibantu saja? Itu kesempatannya untuk perbaiki ekonomi keluarganya. Dengan berat hati Hejin dan rasa kasihan yang miris, Hejin akhirnya menerima kasus tersebut dan akan berusaha menjaga keselamatan anak-anak Junsa. Lalu kita beralih pada Hejin yang pulang ke rumahnya dan mengecek ibunya di dalam kamar yang ternyata lagi sebab ngebul-ngebul. Dia langsung kaget dong dan membuka semua jendela kamarnya, yang ternyata ibunya Hejin ini menderita kanker. Lalu, kita beralih pada Pak Hon. Dalam sebuah rapat, atasannya melihat laporan hasil penyelidikan perihal kejadian supranatural kematian seorang pria di jalanan kemarin, yang ternyata di tubuh korban tidak terdapat apa-apa selain DNA hewan. Ya ibaratnya mati bukan sebagai manusia gitulah. Kini kita beralih pada pertemuan Junsa yang didampingi Hejin dan tim Sodo, dan Jinsu sebagai ketua kebenaran baru. Di pertemuan itu sudah ditunggu para pengikut kebenaran baru di luar rumah, yang menginginkan Junsa mengaku dosanya, penyebab ia masuk neraka. Sementara itu di dalam, mereka sedang mengurus perjanjian secara tertulis. Dan Hejin menegaskan isi dalam perjanjian itu, terjadi atau tidak terjadi, Junsa harus tetap mendapatkan uangnya, dan identitas Junsa dan anak-anaknya harus disembunyikan. Setelah itu tiba-tiba Jinsu ingin tahu dosa apa yang diperbuat Junsa, sehingga ia layak masuk neraka. Dan menanyakan di mana ayah anak-anak mereka, karena Junsa hanya menjawab anak-anaknya tidak punya ayah, dan tak mau memberitahu perihal ayahnya, kayak Mamen yang lahirnya dari batu. Kabar tentang Junsa ternyata sampai ke telinga Arrowhead. Dan kita beralih ke karakter yang nyebelin di film ini, si streamer manusia yang penampilannya kayak iblis ini yang kerjanya ngebacot. Dalam sebuah siaran langsung anggota Arrowhead memberitakannya ke publik dan informasi rahasia beserta alamat detail dan data pribadi dari Junsa. Ternyata itu dilakukan sama temannya Pak Hon yaitu Yun Pyo. Dalam siaran itu, si streamer membesar-besarkan kalau Junsa sudah membunuh ayah dari anak-anaknya yang katanya berasal dari laki-laki yang orang berbeda.
Dan disimpulkan juga Junsa sudah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya, yang dapat dilihat dari sebuah bukti yang berasal dari foto. Terlihat sebuah memar di tangan anak laki-lakinya. 이건 뭐야? 먹이지고! 때린 거야! Kini kita berpindah pada Pak Hon yang tahu kalau putrinya enggak ada di rumah, kemudian mencoba untuk menelepon anaknya. Hei Jung beralasan sedang mengerjakan tugas sekolah di rumah temannya, yang padahal Hijung sedang bersama Jinsu. Dalam perbincangannya, Hijung merasa bersalah atas kematian ibunya, dan menyalahkan dirinya sendiri. Lalu kita dibawa ke waktu sebelum ibu Hijung tewas dibunuh. Hijung disuruh oleh ibunya untuk membawakan baju ganti ke ayahnya yaitu Pak Hon. Di jalanan ia melihat anjing kecil yang imut lucu dan gemesin kayak Mamen. Tapi setelah itu Hijung malah lupa nganterin baju tersebut, ia malah balik lagi ke rumah. Alhasil, ia mau gak mau ibunya yang nganterin baju ayahnya itu. Nah di saat itu Hijung terakhir bertemu sang ibu. Hijung mengungkapkan, andai saja ia gak lupa, mungkin ibunya gak akan bertemu penjahat itu. Mendengar cerita Hijung, Jinso pun memeluk Hijung. Jinso berjanji akan menjadikan hidup manusia untuk tidak lagi ada yang berani berbuat dosa. Lalu Jinsu ternyata mengetahui posisi pembunuh ibunya Hijung. Mereka berdua pun mendatangi pembunuh itu. Sejenak Jinsu memberikan pandangan pada Hijung mengenai pembunuh itu. Pembunuh itu dihukum 10 tahun penjara karena membunuh ibunya Hijung. Tapi karena ia terbukti di bawah pengaruh narkoba, malah mendapat pengurangan menjadi 8 tahun penjara. Sedangkan Hijung dan ayahnya menderita, hidup dengan rasa bersalah, sedih dan kehilangan. Pokoknya terpuruklah. Dan tiba-tiba Hijung menyerang orang itu hingga pingsan. Sejenak kita dialihkan ke Hijen yang kalang kabut keren mengetahui data Junsa sudah bocor ke seluruh media. Hijen buru-buru mengabari Pak Hon untuk segera mengurus evakuasi anak-anak Junsa. Lalu kita kembali ke Hejung dan Jinsu, ia mengikat sang pembunuh dan membiusnya. Tak sampai di situ, Hijung dan Junsa mengkremasinya hidup-hidup lalu terlihat senyum kepuasan dari Hijung. Lanjut dan kita beralih lagi pada Hijen yang langsung mengevakuasi kedua anak Junsa. Hijen berencana menerbangkannya ke rumah saudara Hijen sendiri ke Kanada. Semua itu dilakukan karena Arrowhead dan orang-orang yang sudah terpengaruh pasti akan memburu mereka meskipun ibunya nanti sudah mati. Singkat cerita, korban pembakaran yang dilakukan Jinsu dan Hijung telah ditemukan polisi. Kita beralih ke Pak Hon. Ia berusaha menghubungi Hijung, namun nomornya tidak aktif. Sesampainya di kantor, atasannya menyuruh Pak Hon untuk melihat berita di TV. Pak Hon pun terkejut mengetahui kematian si pembunuh istrinya. Dan kita beralih kembali di hari Junsa akan dijemput ke neraka. Mamen mau ikut tuh katanya. Oh no! Hijen dan rekannya yang sudah berada di rumah Junsa, kaget melihat kumpulan pendemo yang meminta Junsa mengakui dosanya dahulu. Sementara itu Pak Hon dan teman-temannya tiba-tiba diserang oleh segerombolan orang dari massa yang sudah terpengaruh Arrowhead.
Namun mereka berhasil mengalahkan para penyerang tersebut. Meskipun babak belur, oke, kita beralih lagi ke rumah Junsa, yang sudah dipersiapkan. Semua lengkap, dari kamera dan polisi-polisi yang berjaga, terlihat massa pun sudah memenuhi area sekitar. Yang gilanya di sini, ternyata semua saluran TV datang untuk menayangkan hal tersebut. Lalu datang juga orang-orang dengan mengenakan topeng yang sengaja datang secara VIP untuk menyaksikan Junsa. Dan yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Junsa memasuki ruangan yang sengaja dipersiapkan itu. Bisa bayangin gak sih, kalau kita lagi seger-segernya, sehat-sehatnya, tapi kita tahu kalau beberapa menit lagi kita akan mati. Udah gitu cara matinya udah tahu. Oke, lanjut. Terlihat Junsa yang benar-benar ketakutan banget, gemeteran menanti ajal. Dan akhirnya hitung mundur dimulai diawali dengan sirene. Tapi sampai di sini episode 2 selesai. Terima kasih sudah stay di konten Halo Film.